Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Permatasari dari kelas akuntansi 20E, mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi perilaku organisasi pada bab 13, yaitu kekuasaan dan politik. Yang pertama, definisi kekuasaan. Kekuasaan atau power yaitu kapasitas yang dimiliki A untuk memengaruhi perilaku B sehingga B melakukannya sesuai keinginan A. Kemudian ada ketergantungan atau dependensi, yaitu hubungan B dengan A di mana A memiliki apa yang dibutuhkan B. Semakin besar ketergantungan B terhadap A, maka semakin besar kekuasaan A dalam hubungan tersebut. Ketergantungan berdasarkan pada alternatif yang diterima A dan seberapa penting bagi B mengenai alternatif kontrol. Kemudian membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan semata. Sedangkan kepemimpinan pada sisi lain memerlukan beberapa kesesuaian di antara tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Kemudian perbedaan kedua terkait dengan arahan dari pengaruh. Kepemimpinan menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah pada para pengikut, sedangkan kekuasaan menitik beratkan pada taktik untuk memperoleh kepatuhan. Kemudian ada dasar kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan formal. Di sini dibagi menjadi 3. 1. Kekuasaan paksaan atau coercive power, yaitu dasar kekuasaan yang bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhi. Kemudian yang kedua, kekuasaan imbalan atau reward power, yaitu pencapaian kepatuhan yang didasarkan pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan yang mana orang lain memandangnya berharga. Kemudian yang ketiga ada kekuasaan legitimasi atau legitimate power, yaitu kekuasaan yang diterima oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam hierarki formal suatu organisasi. Kemudian yang kedua ada kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kekuasaan karena keahlian atau expert power, yaitu pengaruh yang didasarkan pada hasil dari keahlian, keterampilan khusus, atau pengetahuan. Kemudian yang kedua ada kekuasaan acuan atau reference power, yaitu pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Kemudian dasar kekuasaan manakah yang paling efektif? Dari 3 dasar kekuasaan formal seperti paksaan, pemberian imbalan, dan legitimasi, dan 2 basis kekuasaan pribadi seperti ahli atau acuan, yang manakah yang paling penting untuk dimiliki? Maka riset menyarankan dengan cukup jelas bahwa sumber kekuasaan pribadi adalah yang paling efektif. Kemudian ketergantungan, kunci menuju kekuasaan. Merumuskan ketergantungan secara umum. Semakin tinggi kebergantungan B pada A, maka akan semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A atas B. Ketika kita memiliki segala sesuatu yang diperlukan oleh orang lain dan hanya kita yang memilikinya, maka kita dapat membuat mereka menjadi bergantung kepada kita. Oleh karenanya, kita memperoleh kekuasaan atas mereka. Kemudian, apakah yang menciptakan kebergantungan? Kebergantungan akan meningkat ketika sumber daya kita kendalikan tersebut adalah sangat penting, langka, dan tidak dapat tergantikan. Kemudian ada kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik atau power taktik yaitu cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Kemudian kekuasaan taktik ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada legitimasi, bujukan yang rasional, daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, konsultasi, pertukaran, daya tarik pribadi, menjilat, tekanan, dan koalisi. Kemudian ada kemampuan berpolitik atau political skill, yaitu kemampuan untuk memengaruhi orang lain dengan segala cara untuk mendorong tujuan dari seseorang. Kemudian bagaimana kekuasaan dapat memengaruhi orang-orang? Kekuasaan akan mengarahkan orang untuk menempatkan kepentingannya sendiri di depan kepentingan orang lain. Hal ini disebabkan karena kekuasaan tidak hanya dapat mengarahkan orang untuk menitik beratkan pada kepentingan mereka sendiri karena mereka mampu, tetapi juga karena dapat membebaskan orang untuk berfokus ke arah dalam dan menuju ke tempat yang beratnya lebih tinggi pada tujuan dan kepentingan mereka. Kemudian di sini ada beberapa taktik kekuasaan yang sebaiknya dipilih menurut arah pengaruh. Yang pertama, pengaruh ke atas itu ada persuasi rasional, kemudian pengaruh ke bawah ada persuasi rasional
Dan kemudian ada seruan inspirasional, ada tekanan, konsultasi, menyenangkan orang lain, pertukaran, dan legitimasi. Kemudian ada pengaruh ke samping, seperti persuasi rasional, konsultasi, menyenangkan orang lain, pertukaran, legitimasi, seruan pribadi, dan koalisi. Kemudian pelecehan seksual, kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja. Pelecehan seksual atau sexual harassment yaitu segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang memengaruhi pekerjaan seseorang, individu, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Kemudian ada beberapa cara yang dilakukan oleh para manajer agar dapat melindungi diri mereka sendiri dan para pekerja mereka dari pelecehan seksual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengumumkan pemutusan hubungan kerja bagi orang yang melakukan pelecehan seksual terhadap pekerja lainnya dan menetapkan prosedur untuk menyampaikan keluhan. Kemudian yang kedua, meyakinkan para pekerja bahwa mereka tidak akan berhadapan dengan pembalasan jika mereka menyampaikan keluhan. Kemudian yang ketiga, menginvestigasi seluruh dan memberitahukan kepada Departemen Hukum dan Sumber Daya Manusia. Kemudian ada memastikan para pelanggar diberikan kedisiplinan atau diberhentikan. Yang terakhir, menetapkan seminar-seminar di perusahaan untuk meningkatkan kewaspadaan dari para pekerja atas persoalan pelecehan seksual. Kemudian ada politik kekuasaan beraksi. Perilaku berpolitik atau political behavior, yaitu aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi tetapi yang memengaruhi atau berupaya untuk memengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Kemudian ada realitas politik. Organisasi terdiri atas para individu dan kelompok dengan nilai, tujuan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini mengatur potensi konflik atas alokasi dari sumber daya yang terbatas seperti anggaran departemen, ruang tanggung jawab proyek, dan penyesuaian gaji. Kemudian di sini ada tabel faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Yang pertama ada faktor individu, yaitu seperti pemantauan diri yang tinggi, tempat kedudukan kendali internal, kemudian ada investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang dipahami, kemudian ada harapan yang sukses. Kemudian ada faktor organisasional, yaitu seperti realokasi sumber daya, kesempatan promosi, kepercayaan rendah, peran ganda, dan lain sebagainya. Di antara faktor individu dan faktor organisasional, kemudian ada perilaku politik yang dimana ada rendah dan tinggi, yaitu kekuasaan tidak berjalan konstan atau statis, tetapi elastis tergantung gelombang kekuasaan. Kemudian dari perilaku politik ini ada keluaran yang mendukung, seperti reward dan punishment. Kemudian bagaimana orang-orang memberikan tanggapan terhadap politik organisasi. Yang pertama, hubungan kinerja politik terlihat menjadi moderat oleh seseorang yang memahami bagaimana dan mengapa politik organisasi. Kemudian yang kedua, perilaku politik di tempat kerja memiliki efek yang moderat terhadap kepemimpinan yang beretika. Kemudian yang ketiga adalah ketika para pekerja memandang politik sebagai sebuah ancaman, maka mereka seringkali memberikan tanggapan dengan perilaku defensif. Kemudian di sini ada komponen-komponen suatu sikap. Ada perilaku organisasi dapat mengancam para pekerja. Itu ada 4. Yang pertama, menurunkan kepuasan kerja. Kedua, meningkatkan kecemasan dan tekanan. Yang ketiga, meningkatkan tingkat perputaran pekerja. Yang keempat, ada menurunkan kinerja. Kemudian ada manajemen kesan. Manajemen kesan yaitu proses yang mana individu berupaya untuk mengendalikan kesan lainnya yang membentuk mereka. Kemudian ada perilaku defensif, yaitu perilaku yang reaktif dan protektif untuk menghindari tindakan, penyalahan, atau perubahan. Kemudian di sini ada tabel perilaku defensif, yang dimana menghindari tindakan itu seperti penyelesaian diri yang berlebihan, penghindaran tanggung jawab, berpura-pura bodoh, pelanggaran, mengulur-ngulur, dan ada menghindari penyalahan seperti mengelakkan, bermain aman, membenarkan, mengambil hitaman, kemudian ada salah dalam penyajian. Kemudian menghindari perubahan seperti pencegahan, melindungi diri sendiri. Kemudian ada etika dalam perilaku berpolitik. Perilaku politik adalah kegiatan yang tidak dipandang sebagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi dapat mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi.
Kemudian yang kedua, perilaku politik yang sah adalah politik sehari-hari yang muncul dengan wajar. Kemudian yang ketiga, sedangkan perilaku politik yang tidak sah yaitu perilaku politik yang berat, yang menyimpang dan aturan main yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat, ada organisasi berfungsi berdasarkan 4 sistem yaitu otoritas, ideologi, ekspertis, politik. 3 sistem pertama dianggap sebagai sistem pengaruh yang legal dan memiliki legitimasi. Kemudian politik diperlukan untuk mengoreksi defisiensi dalam sistem pengaruh yang berlegitimasi politik, memberikan fleksibilitas yang tidak dikehendaki oleh sistem lain. Kemudian memetakan karir politik kita, yaitu salah satu cara yang sangat bermanfaat untuk berpikir mengenai kekuasaan dan politik adalah dalam hal karir Anda sendiri. Salah satu cara yang terbaik untuk memengaruhi orang-orang adalah secara tidak langsung. Kekuasaan dan politik adalah bagian dari kelangsungan hidup suatu organisasi. Keputusan untuk tidak bermain adalah dengan memutuskan untuk tidak menjadi efektif. Lebih baik melakukannya secara eksplisit dengan peta politik daripada menggunakan kekuasaan dan politik secara terang-terangan. Nah, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.